Sedangkan di rumah, Katemi sangat bimbang apa yang harus dia lakukan karena dia sangat tidak kuat menghadapi cobaan ini. Lalu terlintas dalam pikirannya untuk melakukan bundir. Kemudian inilah yang terjadi. Ya, di luar sebagian warga mengguyur rumah Katemi dengan bensin untuk membakar rumahnya ini. Otomatis semua warga kampung berbondong-bondong memadamkan rumah Katemi. Begitu juga dengan Pramuja. Ternyata semua ini adalah ulah para anak buah si Brahma. Dan si Brahman sangat puas dengan kejadian ini sehingga mulai sekarang semua kebutuhan para anak buahnya ini dia akan penuhi. Tapi di sini salah satu anak buahnya belum yakin bahwa Katemi itu terbakar dengan rumahnya. Soalnya mereka kabur-kabur takut ketahuan para warga. Lalu bagaimana nasib Katemi ya? Apakah masih hidup atau tidak? Yah, ternyata Katemi masih hidup sambil terbata-bata jalannya. Yang mana Katemi secara tidak disengaja terdampar di kuburan Nyi Loreng yang ada di dalam guha. Nyi Loreng pun muncul sekaligus sangat senang dengan kedatangan Katemi. Maka mulai sekarang Nyi Loreng akan menurunkan semua ilmunya, sekaligus menyuruh Katemi tinggal di guha ini. Siangnya Bokir menggunakan sepeda yang penuh dengan dedaunan. Waduh, kayak mau perang aja nih Pak Bokir. Kebetulan di jalan Bokir bertemu dengan Lina, jendes muda Bahenol Nerkom. Jelas saja dong, dengan rayuan gombelnya, Bokir mengajak Lina untuk kontak body nanti malam di rumahnya. Entah apa yang akan direncanakan Lina ini terhadap Bokir, karena jendes ganjen ini langsung menerima tawaran Bokir ini untuk apel ke rumahnya. Malam yang ditunggu-tunggu Bokir pun tiba. Dikala istrinya tertidur, Bokir keketayapan memakai baju dinasnya untuk pergi ke rumah Rina. Sesampainya, Rina pun menyambut kedatangan Bokir dengan sangat mesra. Sampai-sampai sudah menyediakan ayam bakar untuk dimakan oleh Bokir. Sedangkan di luar, salah satu penduduk kampung ada yang diterkam macan hingga tamat riwayatnya. Biman yang sedang apel keliling kampung sangat terkejut dengan penemuan mayat di depannya. Kemudian lari ke Pak Reto. Dan ya, tubrukan dong sama Bokir. Pramuja pun bertindak cepat menghadang pergerakan Katemi yang sekarang berubah menjadi macan. Di sini Pramuja pun lagi-lagi menyadarkan Katemi untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi tiba-tiba simpan saja khotbahmu. siangnya lagi-lagi di kelurahan dipenuhi warga mengadukan soal harimau yang sudah menghabisi salah satu warga agar segera ditangkap atau bila perlu dihabisi. Dikala lagi riweuh, tiba-tiba salah satu warga datang melaporkan bahwa di kebunnya ada macan sedang keketayapan. Sontak dong Pak Lurah langsung menugaskan Bokir untuk memimpin warga menangkap macan tersebut. Singkat cerita, para warga berbondong-bondong menuju macan kebon. Lalu Bokir membidik macan tersebut, tapi inilah yang terjadi. Ya, secara mengejutkan macan ini berubah menjadi ayam. Di rumah, Pramuja mengamati situasi yang sedang terjadi dan dia berasumsi bahwa kejadian ini seperti ada campur tangan pihak ketiga yang ingin mencelakai Katemi. Terlebih-lebih kecurigaannya terhadap Brahma yang ingin membalaskan atas perbuatan Katemi terhadap ayahnya dulu, yang menyebar isu soal harimau jadi-jadian, dan itu agar orang-orang memburunya. Sedangkan di rumah Brahma dan kawan-kawannya, yang ternyata dia adalah bandar daun singkong yang pengirimannya dimasukkan ke dalam perut ikan. Lalu agar luput dari perhatian warga dan aparat, dia menyebar berita-berita hoak tentang siluman harimau jadi-jadian. Dan itu supaya mereka lebih leluasa menyelundupkan barang-barangnya ini. Lanjut di kelurahan, Bokir yang sedang membicarakan siluman harimau, tiba-tiba datang seorang warga. Sontak dong Bokir langsung menangkap warga ini karena dianggapnya manusia harimau jadi-jadian. Setelah mengetahui namanya adalah Acan bin Aung. Nggak salah, ini dia orangnya. Atan bin Maung. Macan bin Maung. Nah, dibawalah si bapak ini ke hadapan Pak Lurah. Kemudian inilah yang terjadi. Saya kenal dia. Namanya Hasan bin Ma'un. Nama saya Acan bin Maun, Mak. Oh, Hasan bin Maun. Ah, dasar Bokir celilu soek.
Tapi tidak cukup sampai di situ, datang lagi si Boncil yang melaporkan ke Bokir dan Diman. Walaupun sedikit tidak mengerti omongannya, lalu menuju salah satu rumah warga di tepi pantai yang lagi kerokan oleh istrinya. Yah, dasar Bokir mentang-mentang orang Panuan, disangka macan. Tapi walaupun belang, menurut istrinya, si Duloh ini legit loh. Malamnya di Guha Katemi melakukan ritual pemanggilan Pramuja. Entah apa tujuannya, yang pasti cahaya terang langsung menghantam rumahnya, sembari diiringi angin bertiup sangat kencang. Dan yang terkena imbasnya adalah si ibu seperti kerasukan dedemit Nyi Loreng. Kemudian menyuruh Pramuja menghentikan dikirnya. Sontak dong Pramuja sangat kaget dengan yang terjadi pada ibunya ini. Tapi kayaknya Katemi tidak tega melakukan penyantetannya sehingga si ibu pun sadar kembali. Lanjut ke si Bokir dan Diman yang tiba-tiba melihat macan dari arah gelap. Serentak kentungan pun ditabeh sehingga para warga semua berkumpul untuk menangkap macan jadi-jadian. Kemudian macan ini pun berubah menjadi manusia yang berjalan ke arah gelap. Lalu dengan secara perlahan Bokir dan Diman mengikutinya dari belakang. Dan akhirnya macan ini pun bisa ditangkap pakai kain sarung yang dikerumungkan ke tubuhnya. Siangnya macan jadi-jadian pun diarah ke kantor kelurahan. Warga-warga pun berbondong-bondong ingin menyaksikan kejadian fenomenal ini. Bokir pun dengan gagahnya melaporkan ke Pak Kades bahwa sekarang macan berada di dalam kerangkeng. Jelas saja dong Pak Lurah menyuruh Bokir agar membuka tutup kerangkengnya. Apakah benar ini adalah macan? Kemudian, wow, dasar Bokir kecut. Ternyata ini si Oji istrinya, bos. Aduh, dasar Bokir janji comot aja. Gua nganggap macan, sekarang gua tangkap lo. Jangan lo, Atas kejadian ini, Pak Kades menghimbau kepada masyarakatnya agar masalah macan ini tidak boleh dipeributkan lagi. Begitu juga dengan perkataan Pramuja. Tapi Pramuja di sini menambahkan bahwa dirinya sekarang sudah tahu di mana letak persembunyian orang yang sudah meresahkan ini. Pindah ke si Brahma yang para anak buahnya lagi sibuk membawa barang-barang selundupannya dari atas kapal. Dan ternyata pergerakan mereka telah terendus oleh pihak yang berwajib yang menyamar sebagai nelayan. Kemudian melaporkan ke atasannya yang sudah berada di kantor kelurahan. Di sini Pak Lurah sangat terkejut dengan laporan polisi ini. Soalnya Brahma ternyata buronan kelas kakap yang kabur dari Jakarta. Dikala yang lain lagi memantau dari kejauhan, lain halnya dengan Katemi yang langsung menyerang si Jaja hingga tamat riwayatnya di dalam lemari. Begitu juga dengan si Kumis. Brahma yang ketar-ketir melihat di luar rumah banyak polisi, ditambah lagi si Jaja dan si Kumis yang sudah ngajoprak di lantai. Ia pun langsung bergegas kabur ke hutan sambil membawa koper uang dan barang haramnya. Lalu inilah yang terjadi. Ya, Katemi menghadang pergerakan si Brahma di hutan. Sedikit serangan yang dilakukan Brahma ke Katemi. Tapi itu tidak berpengaruh apa-apa. Katemi dengan sangat mudah mengatasinya. Sehingga si Brahma pun tamat riwayatnya seperti bapaknya. Awalnya Pak Lurah dan yang lainnya heran kok setelah menghabisi Brahma, Katemi menghilang ya. Kemudian muncullah macan dan itu cukup membuat semua orang ketakutan. Macan ini pun berjalan menuju Guha dan rombongan Pramuja mengikuti dari arah belakang. Nah, disinilah mulai terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Pramuja melawan Katemi yang berwujud harimau. Lu takut-takut jangan nyopet dong. Pramuja pun akhirnya berhasil mengalahkan Katemi, lalu muncullah Nyi Loreng dari arah belakang, sehingga pertarungan pun terjadi lagi. Dengan tipu daya muslihat malih rupa, Nyi Loreng hampir berhasil memperdaya Pramuja. Lalu inilah yang terjadi. Kemudian Pramuja membacakan ayat suci Al-Quran yang membuat Nyi Loreng terasa terbakar tubuhnya sehingga dia pun tamat riwayatnya. Maka dengan begitu film pun habis. Waduh, ngeri-ngeri sedap gimana gitu filmnya bos. Yang mana akhirnya Pramuja dan Katemi diikatkan dengan tali perkawinan. Dan mereka pun hidup bahagia.
Nah, mungkin segini dulu cerita saya kali ini. Semoga bisa menghibur obos-obos di rumah. Ya, walaupun ini cuma spoilernya saja. Banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil dari cerita yang mana memang jalan menuju surga itu sangatlah mudah. Tapi walaupun begitu, banyak yang ogah. Terlalu. Ya, janganlah kita langsung percaya 100% dengan isu-isu yang tidak baik. Bisa jadi isu tersebut sengaja orang disebarkan oleh sekumpulan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Oke lah bos, sekian dan terima kasih. Permio.